Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 akuntansi 2, mohon maaf hari ini, maaf 10 akuntansi 1. Mohon maaf hari ini jadwal kalian belajar matematika namun Bapak tidak bisa di tempat melakukan pembelajaran tatap muka. Maka pembelajaran tatap muka yang bisa Bapak lakukan, Bapak ganti atau Bapak alihkan dengan pembelajaran daring. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bentuk pangkat ya, maka sekarang waktunya kita untuk belajar ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang bentuk akar. Nah, di materi bentuk akar ini kalian harus tahu pengertiannya dulu ya. Pengertian dari bentuk akar adalah bilangan irasional atau bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dan ditulis dalam bentuk P per Q. Dengan P dan Q adalah bilangan bulat serta Q tidak sama dengan 0. Berarti ini maksudnya adalah bilangan yang di atas ini, di atas bagi dan di bawah bagi, ini bilangan baru yang dibentuk dari suatu bilangan gitu. Kalau dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini, ya, bentuk seperti ini namanya bilangan rasional. Kalau dia tidak dapat dibentuk dalam menjadi bilangan rasional, maka dia termasuk dalam bentuk akar. Nah, bilangan bentuk akar adalah akar-akar dari bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Nah, tadi bilangan irasional sendiri itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pembilang dibagi penyebut atau dalam bentuk bilangan rasional. Langsung kita masuk ke contoh soal ya. Di contoh soal ini ada akar 2, akar 5, dan akar 12. Nah, ini merupakan contoh bilangan irasional. Bukan berarti bilangan irasional itu berarti dia termasuk dalam kategori bentuk akar ya. Karena bentuk akar adalah bilangan yang ada dalam tanda akar namun menghasilkan bilangan irasional. Berarti akar 2, akar 5, akar 12 ini termasuk ke dalam bagian bentuk akar. Namun ada juga bilangan-bilangan yang di bawah tanda akar namun tidak menghasilkan bilangan irasional. Contohnya di sini kita bahas dulu yang nomor 1 tadi, ada beberapa contoh. Ya, ada beberapa contoh. Ya, kita bahas yang akar 2 dulu. Coba di sini. Akar 2 ini kalau kalian dicari di kalkulator, dia nanti akan menghasilkan nilai 1, sekian 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 sekian. Gitu ya. Kemudian akar 4, akar 5 ini juga begitu. Akar 5 ini kalau kalian cari di kalkulator dia nanti akan menghasilkan ini ya. Hasilnya nilainya 2, sekian sekian sekian. Kalau tidak percaya silahkan buktikan dengan pencet kalkulatornya, tekan akar 2 dan akar 5. Nah, yang selanjutnya akar 12 ini juga nanti akan menghasilkan akar 3, sekian 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 sekian. Ya, misalnya dia termasuk menghasilkan bilangan irasional, maka disebut juga dengan bentuk akar. Nah, yang kedua ini ada akar 4, akar 2,25, dan ada akar 9, ini merupakan bentuk akar. Kenapa demikian? Karena kalau kita cari akar 4 itu menghasilkan angka 2 atau bilangan 2. Jadi akar 4 nih bilangan 2 ini kan bilangan rasional atau bilangan yang dapat dibentuk menjadi bilangan mempunyai pembilang dan penyebut. Misal nih, saya bisa buat 8 bagi 4 kan sama dengan 2, atau 10 bagi 5 kan sama dengan 2, dan lain-lain ya. Terus kemudian ada akar 9. Akar 9 ini juga merupakan bilangan rasional sehingga tidak termasuk dalam kategori bentuk akar. Kenapa? Karena akar 9 itu menghasilkan 3. Nah, kita bisa bentuk angka berapa saja dari angka yang menghasilkan angka 3. Misalnya di sini kita bisa buat 12/4. Kemudian kita bisa buat 18/6. Kita bisa buat 27/9. Ini semuanya menghasilkan 3. Maka akar 9 sama dengan 3 ini tidak termasuk bentuk akar karena menghasilkan bilangan bulat atau bilangan rasional. Lalu Pak, itu ada koma-koma tapi kok masuk dalam bentuk akar? Mari kita cek satu-satu ya. 2,5. Kalau kita pencet di kalkulator maka ini akan menghasilkan nilai ini ya, 2,25, maaf, bukan 2,5. 2,25 ini akarnya adalah 1,5. Nah, meskipun dia
bilangan desimal, namun 1,5 ini bisa kita buat dalam bilangan, bisa kita buat dalam bentuk pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut. Ya, berapa bilangannya? Bisa kita buat 15/10 sehingga menghasilkan 1,5. Maka akar 2, ini 2,5 ya. Akar 2,25 itu sama dengan 1,5. 1,5 bisa kita buat menjadi 15/10 atau sama dengan 1,5. Kira-kira sampai di sini paham ya? Nah, kemudian pelajaran kita yang selanjutnya yaitu yang bagian ini ya. Bagian ini itu tentang menyederhanakan bentuk akar. Jadi bilangan bentuk akar dapat disederhanakan dengan menggunakan sifat perkalian akar berikut. Untuk A, B, bilangan bulat positif berlaku, akar A kali B, akar A kali B diakarkan N itu sama aja dengan akar A akar N kali B akar N. Gitu. Maksudnya apa? Kita beralih ke berikutnya, slide berikutnya ya. Di sini ada contoh nih, akar 125, ini kan bisa kita bentuk menjadi dua bilangan yang baru ya. Tapi tidak boleh mengubah angka. Jadi kalau saya ambil kesimpulan itu begini ya. Itu begini. Nah, misalnya nih, bilangan bentuk akar itu dapat disederhanakan dengan dua cara. Cara yang pertama, bentuk menjadi bilangan bukan akar. Nah, ya, bentuk menjadi bilangan bukan akar. Yang kedua, bentuk menjadi bilangan bentuk akar gitu. Menjadi bilangan bentuk akar. Ingat-ingat ini ya. Jadi ada dua ini kalau untuk menyederhanakan bentuk akar. Pertama, bentuk menjadi bilangan bukan akar. Kedua, bentuk menjadi bilangan bentuk akar. Coba kita lihat di contohnya. Akar 125 ini kan bisa kita buat menjadi dua bilangan yang terdiri dari bilangan bukan akar dan bilangan bentuk akar. Nah, ini di sini ada dua nih. Langsung dibuat akar 25 kali akar 5. Kalau dipisahkan sendiri-sendiri akarnya, jadi ini akar 25 dikali akar 5. Kalau ini penulisannya masih dalam satu tanda akar, ini bisa dipisah menjadi dua tanda akar. Maka kalau kita lihat di sini akar 25, ini termasuk bilangan yang bukan bentuk akar. Loh Pak, kenapa itu bukan bentuk akar? Iya, karena dia menghasilkan bilangan rasional. Akar 25 itu berapa sih? Akar 25 itu kan 5. 5 itu bukan bilangan irasional, melainkan bilangan bulat atau bilangan rasional. Bilangan bulat dan termasuk dalam bilangan rasional. Maka akar 25 ini termasuk dalam bukan bentuk akarnya. Nah, kalau akar 5 tadi sudah dicontoh di awal, akar 5 ini bentuk akar ya. Kenapa? Karena menghasilkan angka 2, sekian, sekian, sekian. Jadi, langsung di sini bisa ditulis akar 25 kita cari nilainya yaitu 5 dan akar 5 tetap. Sehingga di sini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Perhatikan tanda akarnya ya. Di sini ada 125 berubah menjadi akar 5 dan kalau ini misalnya sampai sini ya, kamu nyari sampai sini, ini masih bisa disederhanakan lagi, sederhanakan. Namun untuk yang akar 5 ini kayaknya udah mentok yang paling kecil, jadi nggak bisa lagi disederhanakan. Ya, terus kita yang berikutnya masuk ke selanjutnya, itu ada pelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, kalian nggak usah bingung, meskipun ini dalam bentuk akar, penjumlahan tetaplah penjumlahan ya. Hasil gabungan dari bilangan 1 ditambah bilangan 2 gitu. Kalau pengurangan itu tetaplah pengurangan konsepnya, yaitu dicari selisih antara dua bilangan. Nah, di sini kalian harus paham dulu untuk A, B, bilangan real dan C adalah bilangan rasional non negatif, artinya bilangan rasional positif, maka berlaku kayak gini ya. Kalau ada A akar C ditambah B akar C, ini kan sama-sama punya tanda akar di bagian sini. Ini akar C, ini akar C, maka bagian depan yang ini, bagian depan akar, ya kita bisa sebut apa ya, konstanta gitu ya. Bagian depannya ini bisa kita tambahkan langsung, A ditambah B
dikali akar C gitu ya. Bisa kita kayak faktorkan gitu. Kemudian yang kedua juga sama. Kalau ada A akar C dikurang B akar C, langsung yang bagian depan ini, konstantannya ini bisa kita ubah menjadi 2. Atau bukan bentuk akarnya ini, kita bisa ubah menjadi 2 bentuk. Yang pertama, pengurangan dari A dan B, lalu dikali dengan akar C. Supaya lebih paham, Bapak kasih contoh ya. Untuk contoh yang penjumlahan dan pengurangan. Coba kita lihat, coba kita perhatikan di bagian ini ada contoh tentang 2 akar 5 ditambah 4 akar 5. Ini kita amati dulu ya, di sini ini ada angka 2 kan, di sini ada angka 4. Maka 2 dan 4 ini kan ini juga akar 5-nya sama ya. Ini sama kan? Nah, ini sama. Berarti untuk yang penjumlahan yang ini tinggal dijumlahkan aja bagian depan. 2 tambah 4 berarti 6 ya. Akar 5-nya walaupun ini 2 jadi 1 karena ini kan kayak bentuk pemfaktoran begitu. Jadi nanti ini dikali gitu. Jadi akar 5-nya tarik ke belakang, jadi di sini 2 tambah 4 akar 5 sama dengan 6 akar 5. Yang kedua, di sini ada 2 akar 5 dikurang 4 akar 5. Ini juga bisa dibuat dalam bentuk yang sama. Bilangan yang di depan 2 dikurangkan 4, terus akar 5-nya tarik ke belakang, jadi dikali akar 5. Maka 2 dikurang 4 berapa? Min 2 akar 5. Nah, sekarang kalau ada contoh yang lebih besar, ini ada 3 angka nih. Yang pertama angkanya akar 75, yang kedua 2 akar 12, yang ketiga min akar 27. Akar 27 bisa kita buat satu-satu sih sebenarnya ya. Kalau misalnya kalian mau gampang buat satu-satu. Ini bilangan 1, ini bilangan 2, ini bilangan 3. Loh Pak, kalau seperti ini gimana? Ini akar 75 sama akar 27-nya nggak ada bilangan yang di depan. Yang ini ya, nggak ada bilangan yang di depannya. Terus yang 27 ini juga nggak ada. Berarti gimana? Oh, kalian jangan lupa pelajaran yang sebelumnya tadi, pelajaran tentang menyederhanakan bentuk akar. Nah, di bagian penyederhanaan bentuk akar 75 ini kan bisa berubah menjadi dibuat dalam bentuk 2 akar yang berbeda. Yang pertama termasuk dalam bentuk akar, yang kedua termasuk dalam bukan bentuk akar ya. Bisa dibalik-balik deh urutannya. Jadi di sini kan 75 bisa dibentuk menjadi perkalian 25 kali 3. Berarti akar 75 bisa dibuat menjadi akar 25 kali 3. Nah, yang 2 dikali akar 12 kan juga gitu. Akar 12-nya bisa disederhanain. Jadi di sini 2-nya tetap ya, 2-nya tetap. Terus 12-nya bisa diubah menjadi akar 4 kali 4 kali 3. Nah, yang bagian 27 juga gitu kan bisa diubah menjadi akar 9 kali 3. Maka didapatlah hasil akar 25 kan 5. Nih, kalau saya tuliskan kembali ini di samping ya, kayaknya agak susah memahami ya. Saya tulis di samping, akar di bawah, akar 25 itu kan 5, berarti di sini 5 akar 3 ditambah. Di sini 2, akar 4 berapa? 2 akar 3. Akar 9 berapa? Dikurang ya, 3 akar 3. Jadi di sini bisa langsung aja ditambahkan ya, 5 tambah 2 kali 2 berapa nak? 4 ya. 5 tambah 4 dikurang 3. Semuanya sama nih akarnya. Akar 3. Berarti di sini 5 tambah 4, 9. Kurang 3 sama dengan 6. Akar 3-nya jangan lupa diikutkan. Ya, jadilah hasil akar 6 akar 3. Itu salah satu contoh penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya, ini ada perkalian bentuk akar. Untuk A, B bilangan rasional non negatif, C, D bilangan real berlaku. Kalau ada akar A kali akar B itu sama aja dengan akar A kali B. Ini sama sih, kayaknya sudah kita terapkan di bagian penjumlahan tadi ya. Kalau ada akar A kali akar A sama dengan A. Loh, kenapa kayak gini Pak? Kok langsung jadi A? Nah, ini saya bisa tulis di sini ya. Kalau kalian masih bingung kenapa itu berubah menjadi seperti itu, ya coba lihat di sini. Kalau ada akar 100 itu kan sama dengan 10. Akar 100 kan bisa diubah menjadi bentuk pangkat 10 pangkat 2. Ini juga sama dengan 10. Nah, kalau akar A kuadrat, coba lihat.
Kalau akar 10 kuadrat itu sama dengan 10, berarti akar A kuadrat sama dengan A. Gitu ya. Kenapa A? Karena ini nih akar 2. Akar kuadrat dari akar 2 itu sama aja dengan bilangannya. Gitu. Jadi di sini ya. Nah, yang selanjutnya ini ada bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga ini, perhatikan ini sama kayak penjumlahan sih. Ini cuman bedanya ini akarnya dikali. C, D, bilangan yang di depan ya, tinggal dikalikan. C kali D. Terus akarnya dikalikan. Bisa ya Pak perkaliannya? Bisa. Akar A dikali akar B menjadi akar A, B. Supaya tidak bingung, bisa kita kembali ke, bisa kita langsung ke bagian contoh soal ya. Nah, contoh soalnya ini. Di sini ada akar 2 dikali dengan berapa? Di sini ada ya, akar 2 dikali dengan akar 3. Bisa langsung kita kalikan kan yang di dalam. Akar 2 kali akar 3 berarti akar 6. Saya rasa ini paham ya. Bagian ini langsung paham. Oke. Akar 5 kali akar 5 itu kan akar 25. Sama dengan 5. Atau bisa dibuat menjadi kayak gini nih. Akar 5 kuadrat. Sama dengan 5. Paham ya? Yang ketiga nih ada 2 akar 5 dikali 3 akar 7. Ini sama aja yang di depan dengan yang di depan. Jadi yang di sini 2 kali 3, terus yang 5 dengan 7-nya jadi dikali juga. 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 7 sama dengan akar 35. Saya rasa untuk di situ kalian paham ya. Berikutnya kita masuk ke pembagian bentuk akar. Di pembagian bentuk akar ini sama konsepnya. Kalau ada 2 tanda akar dibuat dalam bentuk pembagian, maka pembagiannya bisa kita satukan menjadi satu tanda akar. Kalau akar A dibagi akar B itu sama aja dengan akar A dibagi akar B langsung, dan jadi satu tanda akar. Contoh ya, contoh ini ada akar 15 dibagi akar 3. Ini bisa langsung nih, bisa menjadi akar 15/3 atau sama dengan akar 5. Saya rasa ini udah sangat jelas ya. Yang kedua, nah ini pelajaran paling sulit dari merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, rata-rata kalian akan fail di bagian ini pada saat dibentuk menjadi sebuah angka, terutama angka-angka yang belum sederhana. Kalau angka-angkanya sudah sederhana itu lebih mudah. Coba perhatikan di bagian ini ya. Di bagian ini itu ada A per akar B. Nah, maksud dari merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar itu tidak boleh ada tanda akar di bawah bagi ini. Ya, kalau hasilnya tidak ada tanda akar di bawah bagi, maka ini akan selesai. Ya, contoh di sini ada A per akar B. Supaya ini yang bagian akar di bawah ini hilang tanda akarnya, maka ini harus kita kalikan dengan sekawannya. Kalau akar B itu sekawannya yaitu akar B kali akar B. Pak, ini kalau sudah dikalikan seperti ini berarti ini Pak ya, apa namanya, udah beda nilai antara yang di kanan ini dengan yang antara yang di kiri dengan kanan. Oh, tetap sama ya. Coba ingat-ingat lagi konsep. Kalau misalnya saya punya kayak gini nih, 5 dibagi 5 hasilnya berapa? 1 kan? Kalau 10 dibagi 10 hasilnya 1. 100 dibagi 100 hasilnya 1. Terus bilangan berapapun dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri kan? Bisa 5 kali 1 sama dengan 5. 10 kali 1 sama dengan 10. Sama halnya dengan ini. A per akar B dikali yang bagian ini kan hasilnya 1. Ini kan 1 kan? Jadi A per akar B dikali 1 ya sama. Maka ini tidak berubah bentuk sama sekali. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ada A akar B, itu langsung aja ditulis A akar B. Akar B dikali akar B, maka tinggal B ya. Ya, karena apa? Karena ini menghasilkan ini loh. Akar B kuadrat sama dengan B. Ya, jadi nomor 1 ini saya rasa bisa dimengerti ya. Yang kedua, untuk C dibagi A plus akar B. Ini sama aja dengan C per A plus akar B. Ini sama konsepnya. Dikali dengan akar sekawan.
sekuan dikali dengan akar sekawan. Akar sekawannya yang ini loh, yang di bawah ini. Karena tujuan kita menghilangkan tanda akar yang di bawah, maka harus dikalikan dengan akar sekawan yang di bawah. Nah, maka ini menghasilkan A min B. Kalau ini plus berubah jadi min ya di sininya ya. Kalau ini min, ini berubah jadi plus. Berarti di sini C kali A min akar B dibagi A plus akar B dikali A min akar B. C langsung dikalikan aja, dibuat dalam kurung. C akar dikali akar, C dikali A min akar B dibagi dengan A dikali A akar kuadrat ya. Terus di sini ini sebenarnya perkaliannya panjang, ini satu, ini akar kuadrat, terus nanti B-nya dikalikan A, terus ininya dikalikan B, gitu kan. Jadi ada langkah yang dihilangkan di sini. Saya tulis di bawah ya, karena ini nanti perlu, misalnya ini ya. A plus akar B, ini kan gini kan, dalam kurungan, dikali dengan A min akar B. Ini kita tulis A kali A dulu, A kali A. A kali A, terus ini berarti kan gini ya, seret, A kali A, terus A-nya dikali dengan min akar B, berarti min A B gitu ya. Terus karena ini sudah A yang di depan sudah dikali dengan 2, yang ini yang dari giliran yang di sini. Nah, giliran yang di sini berarti akar B kali A, berarti plus akar AB. Kemudian akar B kali min akar B, plus kali min kan min ya. Jadinya di sini minus B kuadrat akar. Ya kan? Berarti di sini A kali A sama dengan A kuadrat min akar AB ditambah akar AB habis ya. Sama aja dengan min 2 ditambah 2 gitu habis. Atau jadi 0. Nah, berarti tinggal min, ini akar B kuadrat berapa? B. Makanya di sini dapatlah A kuadrat min B. Begitu juga di bagian yang ini. Coba perhatikan yang ini. C per A min akar B dikali akar sekawannya kan. Di sini sekawannya jadi positif, maka di sini jadi C dikali A plus akar B sama dengan dibagi A kuadrat min B. Nah, kita langsung ke contoh soal aja supaya lebih mudah dimengerti. Nah, contoh soal kita itu yang ini ya. Nah, ini masih sama kayak tadi ya. Oh, ini bentuk yang lain. Ini belum ke contoh soal ya. Masih ada beberapa bentuk yang lain. Nah, ini ada contoh, langsung hafalin aja. Kalau C per akar A plus akar B, sama nih konsepnya. Dikali dengan akar A plus akar B, dikali akar A min akar B, dibagi akar A min akar B. Dari mana dapatnya ini? Dari sekawan yang dibagi ini. Coba lihat, C dikali akar A min akar B, menghasilkan yang ini nih. Ini perkaliannya kayak tadi, kayak Bapak tadi ya. Jadi dapatnya A min B. Terus yang ini C per akar A min akar B sama dengan C per akar A min akar B dikali akar A plus akar B dibagi akar A plus akar B. Dikali akar sekawannya yang bagian ini. Yang bagian ini nih akar sekawannya ya. Nah, yang ini nih. Ini akar sekawan. Nah, ini juga akar sekawan. Nah, terus kalau ini plus, ininya ini ke sini berubah tanda ya. Betul kan? Berubah tanda. Ini juga kalau ini min, ini plus, berarti min ke sini berubah tanda ya. Gitu. Terus kalau ada ini nih, Pak kok akar A plus akar B dikali akar A min akar B jadi A min B. Ya bisa kita sederhanakan di sini ya, di bagian ini. Bisa kita sederhanakan, misalnya saya punya akar A plus akar B dikali dengan akar A min akar B. Ini kan sama kayak tadi, akar A kuadrat jadinya ya. Akar A kuadrat gitu kan. Terus ini misalnya akar A kali min akar B jadinya min akar B. Terus yang sekarang yang ini akar B kali akar A, ini kan jadi plus akar AB. Kemudian yang ini akar B min akar B jadinya min akar B kuadrat. Sehingga di sini akar A kuadrat sama dengan A. Ini bisa dicoret-coret karena hasilnya 0 ya. Sehingga min akar B kuadratnya jadi min B. Ini salah satu contoh menyederhanakan bentuk akar. Kemudian kalian bisa ke materi berikutnya. Yaitu contohnya ya. Contohnya di sini ada
Bentar. Di sini ada gini nih. 2 dibagi 2 akar 2 ditambah akar 3. Nah, tadi sama kayak kalian, sama kayak ini ya, contoh sebelumnya bahwa bentuk sebelumnya, bahwa yang kita amati itu di bagian bawah tanda bagi. Di bagian bawah tanda bagi ini ada 2 akar 2 plus akar 3. Tujuan kita adalah menghilangkan tanda akar di bawah ini supaya dia menjadi rasional. Berarti kita akan tulis ulang soalnya, yang ini ditulis ulang di sini bagian ini ya. Nah, di bagian ini ditulis ulang soalnya. Nah, tadi Bapak ciri-cirinya yang mana nih? Yang di bawah plus ini nanti akan berubah tanda. Nah, yang lainnya tetap ditulis sama, berarti di sini 2 akar 2 min akar 3 dikali 2 akar 2 min akar 3. Ini tinggal dikalikan kan? Yang bagian ini ada satu langkah yang dihilangkan ya di sini ya. Ini langsung jadi, atau langsung aja. Langsung aja saya ajarin cara perkaliannya. Ini kali ini. 2 kali 2 jadi 4 akar 2. Terus yang ini, 2 ini kali min akar 3 jadi min 2 akar 3. Kemudian yang ini tadi kan, kalau ada kayak gini kan bisa diubah menjadi ini ya. Ini ada satu lagi contoh yang bagian ini terlewat. Ini kalau dikali 2 kali 2-nya kan 4, terus akar 2-nya kan jadi 2. Ya enggak? Yang bagian ini loh. 2 kali 2 jadi yang bagian bawah aja ya. 2 kali 2 jadi 4, akar 2-nya kan jadi akar 4. Nah, terus akar 3 kali min akar 3 jadi min akar 9. Berarti 4, akar 4 berapa? 4 kali 2 kan? Di akar 9 kan 3. Jadi 4 kali 2 itu kan 8. 8 dikurang 3, dapatlah yang ini nih. Nah, jadi di sini nilainya adalah 4 akar 2 dikurang 2 akar 3 dibagi 5. Nah, terus Pak kenapa? Kalau saya nggak bisa nerusin sampai ke bawah, sampai sini aja, benar nggak Pak? Kalau esai ini benar. Tapi kalau pilihan ganda, sederhanakan sampai ada yang sama seperti di pilihan gandanya. Berarti di sini bisa kita ubah menjadi bentuk sendiri-sendiri ya. Ini kan 4 per akar 2 ini kan milik akar 5 dan min 2 akar 3 per 5 ini kan miliknya juga. Jadi kita bisa pecah ya. Jadi di sini 4 per 5 akar 2 dikurang 2 per 5 akar 3. Terus berikutnya kita punya lagi yang ini. Nah, ini menyederhanakan bentuk akar E plus 2 akar Y. Ini ada lagi ya, ada contoh lagi. Kalau ada akar A plus akar B dikuadratkan, ini kan bisa berubah menjadi A plus 2 akar B plus B. Ini kalau plus sama-sama plus, ini kan dicek. Ini maksudnya akar A plus akar B itu kan kayak gini kan. Ini loh. Oh, maaf. Nah, di sini kan, ini kan maksudnya gini, akar A plus akar B dikali dengan akar A plus akar B gitu kan. Akar A kali akar A jadinya akar A kuadrat. Akar B plus akar B jadinya plus akar AB. Terus akar A kali akar B plus akar AB. Akar B kali akar B plus akar B kuadrat. A kuadratnya jadi A 1AB ditambah 1AB, 1 akar AB ditambah 1 akar AB, jadinya 2 akar AB, akar B kuadrat jadinya B. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi A plus B plus 2 akar B. Jadi, kalau ada akar A plus akar B itu sama aja dengan akar A plus B plus 2 akar AB. Kita langsung masuk ke contoh ya. Kita ada satu lagi contoh. Ini contohnya. Nah, sederhanakan bentuk akar 8 plus 2 akar 15. Di sini nih bisa dibuat akar 8 plus 2 akar 15. Jadi cari angka berapa yang ketika dibentuk menjadi bentuk rumusnya tadi ya. Ini saya biarkan dulu. Misalnya kayak gini kan. Ini kan rumusnya tadi. Bentar. Nah, rumusnya tadi kan gini. Ya, kalau ada akar A plus B plus akar AB itu sama aja dengan akar A ditambah akar B gitu kan. Nah, ini ada kayak gini nih, ada 8 sama 15. Nah, pikirkan dua angka yang ketika
ditambahkan, dia hasilnya 8. Di sini langsung bisa kita pikirkan ya, 5 tambah 3, 8. Nah, apakah sama kalau 5 dikali 3 hasilnya 15? Yang di bagian ini kan, ini kan harusnya perjumlahan, ini perkalian, ini tambah ya. Nah, ini tambah, ini kali. Nah, dua bilangan itu kalau ditambah 8, terus yang satunya lagi kalau dikali 15. Berarti di sini angka yang memenuhi itu 5 dan 3. Kenapa? Karena 5 tambah 3 itu 8, 5 kali 3 itu 15. Jadi kalau sudah kayak gini, nggak usah dihitung panjang-panjang, langsung aja. Akar 5 ditambah akar 3. Gitu ya. Baik, selanjutnya kalian bisa diskusikan soal-soal latihan di materi PDF yang sudah saya share di grup WhatsApp ya. Bisa kalian diskusikan itu bersama teman-teman kalian. Kalau ada yang kesulitan bisa hubungi Bapak langsung secara pribadi menggunakan WhatsApp pribadi boleh ya. Atau nanti kalian bisa tanya di kolom komentar ya, di kolom komentar YouTube ini. Mungkin itu saja pelajaran dari Bapak untuk hari ini. Untuk pertemuan kita berikutnya kita akan belajar logaritma ya. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.